Urwah bin Zubair mengatakan bahwasanya pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau memiliki harta sebanyak 40.000 dinar, 40.000 keping emas. Setiap kepingnya beratnya 4/4 gram. Beliau punya 40.000 biji itu. Yang kalau kita kurskan dengan uang pada zaman kita ini, kira-kira akan muncul angka 85 miliar. Ada yang punya uang 80 miliar di sini. Ada yang mungkin di Mataram ada beberapa yang punya ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah punya uang sebanyak ini saat dunia masih tertutup, saat rezeki masih susah. Di zaman kita dunia semakin terbuka, cari uang semakin mudah dari tahun ke tahun. Maka orang yang punya 85 miliar di zaman kita bukan orang yang paling kaya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq sudah memiliki uang ini pada zaman itu, 14 abad yang lalu beliau sudah punya ini. Dan saat beliau dipilih menjadi khalifah, maka beliau masukkan semua harta ini, semua harta yang beliau miliki saat itu ke Baitul Malil Muslimin, ke Baitul Mal, ke kas negara. Kemudian beliau mengatakan, dulu saya tersibukkan oleh uang ini, saya bisa untuk berniaga berdagang dengan uang ini. Adapun sekarang saya sudah menjadi abdi umat Islam dan saya enggak sempat lagi untuk berdagang. Maka beliau masukkan uang yang ada pada beliau saat itu semuanya ke Baitul Malil Muslimin. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Enggak ada harta yang bermanfaat untuk saya, untuk dakwah saya, lebih dari bermanfaatnya hartanya Abu Bakar. Kenapa? Karena di samping banyak harta ini diberikan, dinafkahkan, disedekahkan kepada Rasulullah SAW saat beliau belum punya donatur. Saat dakwah beliau sedang dirintis, masih dirintis. Belum ada donatur, belum punya banyak orang yang membantu. Dan saat itu yang membantu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini mengajari kita sebuah seni dalam berderma, seni dalam bersedekah. Kalau kita punya teman, saudara yang merintis lembaga dakwah, yayasan dakwah, pesantren, sekolah Islam, biasanya mereka paling sulit, paling susah saat masa-masa rintisan itu. Lempar program ke sana kemari nggak dipercaya orang. Padahal program harus segera dimulai. Maka orang yang membantu dakwah saat dirintis seperti ini, meskipun yang diberikan hanya sedikit, itu sangat sekali terasa, sangat besar nilainya. Dan lembaga-lembaga ini suatu saat akan sampai kepada fase di mana mereka cukup kuat. Namun biasanya donatur atau donasi itu baru muncul saat lembaga sudah kuat, sudah bangunannya sudah tinggi-tinggi, kegiatannya sudah banyak. Baru saat itu donatur beramai-ramai menyumbang. Nah, kalau kita mau meniru Abu Bakar As-Siddiq, kita harus meneladani beliau dengan belajar seni beliau ini, ikut membantu dakwah yang sedang dirintis. Dengan begitu insya Allah kita akan bisa juga mendapatkan sunnah hasanah, karena barangkali dengan begitu kita menjadi yang pertama bersedekah dan memberikan inspirasi untuk orang lain untuk membantu dakwah atau lembaga pendidikan tadi itu.